Hai hai semuanya, masih ingat program yang pertama kali kamu tulis saat belajar programming? Saya masih ingat waktu itu kita disuruh nulis Hello World, mungkin kebanyakan dari teman-teman pun melakukan itu, entah itu ngeprint, ngeluarin konsol atau apapun bentuknya tergantung bahasa programnya. Pada saat itu menggunakan bahasa program Pascal di terminal atau command prompt, kita diminta untuk menulis program Hello World ini. Dan yang menariknya, gurunya ngasih tahu kalau kita boleh ganti kata hello world ini dengan kata apapun yang ingin kita keluarkan. Pada saat mencoba, saya ngelihat di layar muncul kata yang ingin saya keluarkan tadi, itu perasaan yang sangat luar biasa. Saya benar-benar seneng waktu itu. Nah, itu pada saat pertama kali belajar programming. Tapi bagaimana dengan setelahnya? Setelah itu, kita akan belajar konsep-konsep seperti pengkondisian if else, mengulang while, loop, do while dan sebagainya. Lalu nggak lama kemudian kita bertemu dengan konsep kelas, object oriented programming, inheritance dan masih banyak lagi. Nah banyak banget yang ngeluh di saat ketemu bagian-bagian ini ngerasa, aduh kok jadi susah banget ya programming. Aduh kok saya nggak ngerti ya konsep ini tuh harus dipakainya di mana. Nah ini yang akan kita bahas di video kali ini. Steve Jobs, pendiri Apple, di commencement speech-nya di Stanford pada tahun 2005 kalau saya nggak salah, ada 3 teori yang dia kemukakan. Ada salah satu yang sangat menarik buat saya, yaitu connecting the dots, di mana ada banyak pengalaman yang hanya bisa kita lihat pengalaman itu bermanfaat atau berguna ketika kita sudah ada di masa depan atau masa sekarang ini dan melihat ke belakang. Jadi pengalaman-pengalaman tadi bayangkan seperti titik-titik atau seperti titik-titik bintang di langit, dan kita bisa merangkai sebuah gambar dari bintang-bintang di langit itu hanya ketika kita melihatnya secara utuh. Nah, pengalaman-pengalaman atau hal-hal yang teman-teman pelajari sekarang, saya pun seperti itu, tidak selalu bikin kita tertarik, bikin kita senang. Seringkali justru malah aduh buat apa sih, aduh bikin ribet aja sih teori ini dipelajari. Nah ini semua hanya akan berguna ketika kita fast forward atau dipercepat, kita berada di masa depan dan kita melihat ke belakang, oh ternyata saya waktu itu belajar ini kegunaannya untuk konteks yang kali ini kita temukan atau masalah yang kali ini kita hadapi. Nah seperti itulah pelajaran-pelajaran yang akan kita temui dalam bidang apapun termasuk di programming. Ada banyak sekali titik-titik kecil ini yang pada saat kita berada di titik itu kita kayak aduh ngapain sih belajar ini lagi, aduh ngapain sih, tapi dia akan terlihat berguna ketika kita sudah bertemu dengan masalah yang tepat. Nah, tentu sekarang jadi pertanyaannya di sini, apakah saya harus belajar sekarang atau enggak? Itu semua full dari teman-teman, karena cara belajar orang pun sangat berbeda-beda. Ada yang lebih senang mendapat teori dulu, diasupin teori, baru nanti mencoba praktek, atau sebaliknya juga ada yang lebih senang ketemu problemnya dulu, masalahnya dulu, baru ditantang dengan baru dia menantang dirinya dengan belajar satu-satu materi ini. Jadi masalah poinnya kapan teman-teman harus belajar itu tergantung cenderung dengan cara belajar teman-teman seperti apa. Saya pribadi berusaha menyeimbangkan keduanya, di mana saya belajar sedikit-sedikit teorinya biar tidak terlalu buta atau tidak terlalu salah nanti miss solusi yang diberikan terhadap masalahnya, karena semakin luas pengetahuan kita, semakin banyak variasi opsi, variasi cara untuk kita menyelesaikan suatu masalah. Nah, teori-teori ini berguna untuk menambahkan pengetahuan kita, menambahkan opsi-opsi kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Seperti kata peribahasa, ada banyak jalan menuju Roma. Teman-teman yang sudah lama ngoding tahu persis peribahasa ini. Satu masalah kita bisa ada banyak sekali cara penyelesaiannya. Nanti mungkin kita akan bicara di bagian lain masalah trade off misalnya, di mana ada untung rugi dari setiap solusi A atau milih solusi B, ada untung ruginya masing-masing. Tapi untuk menawarkan solusi ini, opsi-opsi ini, tentu kita nggak bisa ketika pengetahuan dasar kita pun tidak banyak. Nah karena itu kadang teori-teori ini bisa sangat-sangat berguna, bisa sangat-sangat membantu kita. Karena itu khususnya untuk teman-teman misalnya yang lagi di kampus, yang ada keadaan di mana teman-teman harus terpaksa belajar suatu teori, misalnya saya harus belajar kalkulus. Nah, daripada kita ngeluh atau marah-marah tentang kalkulus ini, saya nggak akan pakai kalkulus.
jawaban singkatnya teman-teman tidak tahu masa depannya, teman-teman nggak tahu teman-teman akan berakhir di mana. Jadi kalau memang dalam keadaan terpaksa harus belajar suatu hal, manfaatin aja dengan baik waktunya. Coba belajar, coba dicatat, coba dimengerti apa yang dipelajari saat ini, karena kita nggak tahu, bisa jadi materi ini akan menjadi senjata rahasia kita di kemudian hari. Nah, adapun peran pengajar di sini, saya atau siapapun teman-teman lain yang senang mengajar programming ini adalah bagian dari tugas kita. Bagaimana membuat cara belajar yang fun, termasuk ketika kita masuk ke salah satu teori yang nggak begitu fun. Ketika seseorang harus belajar teori A, sebisa mungkin nggak langsung mencocol dari teori A sampai Z langsung, tapi ketika kita memberikan teori A ini, kita iringi dengan contoh dan memberikan konsep yang masuk akal, memberikan contoh real yang bisa dia lihat. Karena ketika kita hanya memberikan teorinya saja, kemungkinan besar orang tersebut akan tidak tertarik dan tentu saja tidak ingin lebih lanjut mengetahui apalagi menggunakannya. Jadi ini sedikit pengingat untuk teman-teman pengajar termasuk saya sendiri, bagaimana membuat setiap konsepnya itu sendiri menarik. Itu dia.